Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nur Alfida Putri Salsabila, NIM 20201011031139. Kelas Hukum A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah dikirim oleh Bu Tinu yang bertemakan tentang kompilasi hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam. Yang pertama, disebabkan munculnya persoalan yang berkenaan dengan tidak adanya keselarasan para hakim dalam penetapan keputusan hukum terhadap persoalan yang mereka hadapi. Yang kedua, hukum Islam yang ditetapkan di pengadilan agama cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat para ulama dalam setiap persoalan. Yang ketiga, belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia. Sejarah penyusunan kompilasi hukum Islam. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu yang pertama ada peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan yang lain. Sebelumnya hanya di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan pengadilan agama, dengan diberikannya hak bagi pengadilan agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Penyusunan kompilasi hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat rincian pada 2 tahapan. Yang pertama, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi kompilasi hukum Islam. Pengertian kompilasi hukum Islam. Pengertian kompilasi hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber hukum fikih yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Tujuan pembentukan kompilasi hukum Islam. Yang pertama, melengkapi pilar peradilan agama. Yang kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Yang ketiga, mempercepat taklibi bainal ummah. Dan yang keempat, menyingkirkan paham private affair atau urusan pribadi. Isi kompilasi hukum Islam. Secara garis besar, bahwa hukum tentang kompilasi hukum Islam itu sendiri dibagi 3 buku. Yang pertama, buku pertama tentang perkawinan, yang kedua buku tentang kewarisan, dan yang ketiga buku tentang perwakafan. Secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam itu sendiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing bukunya. Porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, yaitu mulai dari pasal 1 sampai pasal 170.
Kemudian disusul dengan hukum kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 173. Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. Kemudian yang paling sedikit tentang hukum perwakapan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan 227. Yang lainnya ditambahkan pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing hanya satu pasal. Proses penyusunan kompilasi hukum Islam. Yang pertama ada pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaah data atau pengkaji kitab-kitab dengan cara mengumpulkan dan sistematisasi dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan langsung dari imam-imam mazhab dan syari'iyahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia. Lalu, kaidah-kaidah hukum dari imam-imam mazhab tersebut disesuaikan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum yang umum. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara yang dikhususkan kepada para ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui jurisprudensi menjelaskan bahwa ulama yang diwawancarai harus memang yang benar-benar tokoh ulama yang secara selektif yang sudah dipilih dan yang ditentukan. Yang ketiga, studi perbandingan itu untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum tersendiri. Dan yang terakhir ada seminar dan lokakarya. Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft kompilasi hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan. Dan draft inilah yang akan kemudian diajukan dalam satu lokakarya nasional yang diadakan khusus untuk menyempurnakannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.